Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Mertuaku pengabdi setan by Resti Anjayani. Doni terlihat buru-buru menghentikan makannya. "Pak, saya sudah selesai makannya. Terima kasih banyak ya Pak," kata Doni. Kemudian Mas Radit menghampiri Doni. "Ya Don, ini uang lemburan kamu hari ini," kata Mas Radit menyodorkan sebuah amplop. Kulihat amplopnya sedikit tebal. Mungkin isinya banyak. Padahal kan Doni hanya bekerja beberapa jam. "Terima kasih banyak ya Pak. Kalau gitu saya lanjutkan pekerjaan saya lagi ya," kata Doni. "Enggak usah Don. Nanti aja biar diselesaikan di pabrik. Sekarang kamu boleh pulang," kata Mas Radit. Kulihat Doni masih terlihat baik-baik saja sampai saat ini. Apa mungkin dugaanku bahwa Mas Radit akan membunuh Doni itu salah? Semoga saja prasangka burukku terhadap suami dan mertuaku itu tidak pernah terjadi. "Riz, kamu ke kamar duluan ya. Mas mau ke kamar ibu dulu. Ada yang ingin Mas bicarakan dengan ibu," kata Mas Radit. Apa yang mau Mas Radit bicarakan dengan ibu? Kenapa ibu hanya diam saja di dalam kamar? Aku jarang melihatnya keluar. "Iya Mas," jawabku singkat. Mas Radit pun pergi menuju ke kamar mertuaku. Sementara aku melangkahkan kakiku menuju kamar. Saat aku berjalan, bau dupa semerbak menghinggapi hidungku. Baunya sangat menyengat menusuk hidung. Dari mana asalnya bau ini? Perasaan tadi tidak ada bau seperti ini. Saat aku sedang mencari sumber bau dupa ini di mana, aku berpapasan dengan Mbok Inem. "Kenapa Non?" tanya Mbok Inem yang melihatku sedang menutup hidung. "Ini bau apa sih Mbok?" tanyaku. Mbok Inem seperti kebingungan mendengar pertanyaanku. "Memangnya bau apa Non? Perasaan Mbok nggak cium bau apa-apa," kata Mbok Inem. "Masa sih Mbok? Bau nyengat gini masa nggak kecium?" tanyaku heran. "Mbok sama sekali nggak mencium aroma apapun yang menyengat," jawab Mbok Inem. "Oh ya, ya sudah Mbok. Mungkin cuma perasaan saya aja kali ya," jawabku. Padahal jelas sekali bau dupa ini tercium sangat menyengat. Tapi kenapa Mbok Inem enggak menciumnya? Apa hidungku yang bermasalah? Aku pun kembali berjalan menuju kamar. Tapi aku berpapasan lagi. Kali ini dengan Mbak Nurul. Dia sedang berdiri mematung melihat ke arah jendela luar rumah. Seperti biasa, wajahnya sangat datar. Entah apa yang dirasakannya. Kali ini aku akan mencoba menyapanya meskipun ada perasaan takut di dalam diriku. Aku mencoba tersenyum. Mbak lagi ngapain di sini?" tanyaku. Aku mencoba mengajaknya untuk ngobrol tapi dugaanku benar. Dia tidak menjawab sama sekali pertanyaanku. Dia hanya melihat dan memperhatikan gerak-gerikku dengan bola matanya. Tanpa bicara sedikit pun, tatapannya sungguh tidak membuatku nyaman. Matanya terbuka tapi sukmanya entah kenapa. Hanya itu yang aku rasakan. Hal itu membuat ketakutan tersendiri bagiku. Aku jadi bingung harus berkata apa lagi. Aku merasa takut sebenarnya karena kalau bertemu dengan mereka seolah tidak menganggap aku ada, meskipun jelas-jelas mereka melihat ke arahku. Aku merasa takut kalau melihat penghuni rumah ini, kecuali Mas Radit dan pembantu di sini. "Ya sudah, kalau gitu saya ke kamar dulu ya Mbak," kataku lagi meskipun tidak mendapat respon yang menyenangkan. Namun lagi-lagi dia tidak menjawab pertanyaanku yang membuatku sedikit kesal tapi juga merasa aneh. Aku pun mempercepat langkah kakiku. Ketika aku melihat ke belakang, Mbak Nurul masih diam mematung sambil melihat ke arahku. Sebenarnya kenapa sih?
Apa ada yang salah dengan, atau memang mereka yang aneh? Sesampainya di kamar, aku langsung berbaring karena sangat lelah sekali, sampai aku terlelap tidur. Keesokan harinya, aku kembali ikut Mas Radit ke pabrik. Karena terus terang saja, aku merasa tidak nyaman kalau ada di rumah sendirian, sehingga aku memaksa untuk tetap ikut Mas Radit bekerja. Semua orang sedang sibuk bekerja termasuk Mas Radit karena jam kerja sudah mulai. Aku merasa sangat bosan karena dari tadi hanya berdiam diri melihat Mas Radit bekerja, dan beberapa orang memasuki ruangan Mas Radit untuk memberikan laporan. "Mas, aku mau melihat-lihat ke sekeliling pabrik ya," kataku. "Iya, tapi jangan lama-lama ya. Nanti kamu balik lagi ke sini," kata Mas Radit. "Iya mas," jawabku singkat. Selama menikah, aku memang belum pernah jalan-jalan seperti pergi ke mall atau ke salon, menghabiskan waktu seperti orang kaya pada umumnya. Karena memang Mas Radit sibuk bekerja, aku juga belum berani bepergian sendiri di kota ini. Apalagi tidak ada yang mengantarkan aku karena tidak ada sopir di rumah. Sementara itu, aku tidak bisa mengendarai mobil sendiri. Aku pun pergi melihat keluar kantor. Aku berjalan tak tentu arah, hanya ingin mengusir rasa jenuhku. Mungkin saat ini, aku memang sangat membutuhkan liburan. Jalanan menuju gedung produksi saat ini sedang sepi, karena para karyawan sedang bekerja di dalam gedung. Hanya beberapa orang saja yang berlalu lalang. Ketika aku sedang melihat-lihat, aku berpapasan dengan seorang laki-laki yang pernah aku lihat sebelumnya. Wajahnya terlihat sangat pucat sekali. Dia seperti sedang sakit. Iya, laki-laki itu adalah Doni yang kemarin kerja lembur di rumah Mas Radit. Yang aku pikir dia akan dibunuh oleh Mas Radit. Syukurlah ternyata dia masih hidup. Berarti sudah jelas sekarang bahwa dugaanku itu salah. Tapi kenapa dia terlihat pucat? Apa dia sakit? Dia hanya berjalan melewatku. Ponselku berdering, membuyarkan pikiranku yang sedang memperhatikan Doni berjalan. Kulihat di layar ponsel ternyata ibuku yang menelpon. Aku sampai lupa kalau belum sempat menghubungi keluargaku. Aku langsung mengangkat telepon dari ibu. Namun saat aku melihat lagi ke arah Doni berjalan tadi, Doni sudah tidak terlihat lagi. Padahal jalanan masih panjang. Dalam hitungan detik, Doni sudah menghilang. Kemanakah dia? Aku yang masih memikirkan kemana Doni pergi dan kenapa cepat sekali dia menghilang, membuatku lupa bahwa dari tadi ibu sudah bicara di telepon yang sudah aku angkat. "Halo Riz, kok nggak ngomong-ngomong?" Terdengar suara ibu di telepon. "Halo Bu, maaf ya, tadi Risma lihat seseorang." "Ibu gimana kabarnya Bu?" tanyaku. "Ya Allah nak, kamu ini kemana saja? Ibu khawatir banget sama kamu. Kabar ibu dan semua keluarga di sini, alhamdulillah baik-baik saja. Kabar kamu gimana nak? Kamu betah kan di sana?" tanya ibu. "Maaf ya Bu, Risma belum sempat mengabari keadaan Risma. Soalnya sinyal di rumah kurang bagus. Ya, kabar kami semua baik Bu. Alhamdulillah Risma betah di sana," jawabku. "Alhamdulillah kalau begitu nak, ibu sangat rindu sekali padamu. Kalau bisa kamu dan suami kamu mampir ya ke sini." Terdengar suara ibu berat. Pasti dia sangat sedih karena aku anak perempuan satu-satunya dan sekarang kami harus tinggal berjauhan. "Iya Bu, nanti Risma dan Mas Radit pasti berkunjung ke sana," kataku. Kami berbincang-bincang banyak hal di telepon. Sebenarnya aku ingin menceritakan semua keanehan yang terjadi di rumah mertuaku, tapi aku takut ibu jadi kepikiran. Setelah sekitar 30 menit teleponan sama ibu, aku kembali ke ruangan Mas Radit. Kulihat Mas Radit sedang menandatangani beberapa dokumen. "Kamu dari mana saja sayang?" tanya Mas Radit. "Aku tadi habis teleponan sama ibu Mas di luar. Aku kangen banget sama ibu. Gimana kalau kita berkunjung ke rumah ibu? Kamu mau kan Mas?" tanyaku.
Ya mas mau banget, tapi sekarang mas lagi sibuk. Mungkin nanti saja ya, kata Mas Radit. Kalau begitu boleh nggak ibu berkunjung ke sini? Tanyaku. Mas Radit terdiam menanggapi pertanyaanku. Sepertinya dia keberatan. Atau aku saja sendiri dulu yang ke sana? Tanyaku lagi. Mas Radit juga masih diam. Jawab mas, boleh kan aku pergi ke rumah ibu? Aku pergi sendiri aja dulu ke sana, sehari nginep, terus pulang lagi ke sini, tanyaku. Ya sudah, tapi jangan lama-lama ya, kata Mas Radit seperti terpaksa. Aku tahu Mas Radit sangat sibuk, tapi aku juga sangat ingin ketemu kedua orang tuaku dan menceritakan semua kejadian dan keanehan selama di rumah mertuaku itu. Kulihat waktu menunjukkan pukul 11 siang. Aku berpikir sebaiknya sekarang saja aku berangkat, jadi besok bisa kembali ke sini. Mas, aku sekarang saja ya berangkatnya. Sekarang aku ke rumah dulu untuk siap-siap, lalu pergi ke rumah ibu. Jadi besok aku sudah kembali ke sini, kataku. Ya sudah, biar mas antar kamu pulang ke rumah dulu ya, kata Mas Radit. Nggak usah mas, biar aku naik transportasi online aja. Aku tahu kamu pasti sibuk, kataku. Begini saja, mas akan suruh Fandi untuk mengantarkan kamu pulang naik mobil mas ya, kata Mas Radit. Kemudian Mas Radit menyodorkan segepok uang untukku. Akhirnya aku diantar pulang ke rumah oleh Fandi. Sesampainya di rumah, aku langsung mengemasi beberapa pakaian yang akan aku bawa ke rumah ibu. Setelah selesai, aku berniat untuk pamit terlebih dahulu kepada mertuaku. Tapi suasana di rumah sepi. Sepertinya mereka tidak ada di rumah. Mbok Inem, ayah dan ibu kemana ya? Tanyaku. Ndoro ndak ada di rumah non. Non Risma mau kemana? Tanya Mbok Inem. Saya mau pergi ke rumah orang tua saya dulu mbok. Tadinya saya mau pamit, tapi karena mereka nggak ada biar nanti saja Mas Radit yang mengatakannya. Ya sudah, saya pergi dulu ya mbok, kataku. Setelah itu aku menunggu di gerbang depan rumah. Aku sudah memesan travel untuk mengantarkan aku ke rumah kedua orang tuaku. Saat aku menunggu, aku melihat ada seorang bapak yang sedang berdiri menatap ke arah rumah mertuaku. Dia terus saja memperhatikan sekitar rumah. Aku berpikir, apa mungkin dia maling yang sedang mengincar rumah mertuaku? Aku sedikit gugup melihatnya, apalagi ketika kulihat penampilannya dia seperti bukan orang biasa. Dia berbalik menatapku yang sedang berdiri membawa sebuah koper. Lalu dia menghampiriku. Aku berusaha menjauh. Tidak usah takut. Kamu penghuni baru rumah ini ya? Tanyanya seolah tahu apa yang aku rasakan. Aku hanya mengangguk. Sebaiknya kamu segera pergi dari rumah ini sebelum semuanya terlambat. Katanya yang membuatku bingung. Maksud bapak apa? Akhirnya aku membuka suara karena penasaran. Hanya itu yang bisa saya sampaikan padamu. Ingat itu baik-baik. Kata bapak itu lalu dia pergi meninggalkan aku. Tunggu pak, kataku. Tapi dia tidak mendengarkan aku dan terus berjalan. Sementara itu mobil yang aku pesan sudah datang. Setelah menempuh perjalanan sekitar beberapa jam perjalanan, akhirnya aku sampai di rumah kedua orang tuaku. Ibu dan bapak sedang duduk di teras rumah. Saat melihat kedatanganku mereka terlihat sangat senang. Ibu langsung melukku. Ibu sangat rindu sekali padamu. Kamu datang sini sendiri? Tanya ibu. Iya bu, soalnya Mas Radit sangat sibuk kerja. Risma memaksa kesini karena udah sangat rindu sama bapak dan ibu, kataku. Ya sudah, ayo masuk ke dalam nak, kata bapak. Bapak membawa koperku ke dalam kamar yang dulu aku tempati. Gimana nak? Keluarga di sana baik semua kan? Kamu betah kan di sana? Tanya ibu untuk kesekian kalinya menanyakan hal yang sama. Aku betah di sana bu, jawabku. Syukurlah nak. Selama kamu di sana, ibu sangat khawatir padamu. Ibu selalu bermimpi buruk, apalagi kamu tidak mengabari ibu, kata ibu. Terpancar di wajahnya kecemasan saat bercerita. Maaf ya bu, udah membuat ibu cemas. Memangnya ibu mimpi buruk apa? Tanyaku penasaran. Ibu selalu bermimpi
Seolah-olah akan ada yang membawamu pergi jauh dan kamu berada dalam bahaya. Ibu sangat takut nak kalau kamu kenapa-kenapa, kata ibu sambil meneteskan air mata. Apa mungkin itu adalah sebuah firasat ibu? Banyak yang mengatakan bahwa aku ini seolah dalam bahaya, tapi bahaya seperti apa yang sebenarnya sedang mengincarku? Aku memang merasa ada yang aneh di rumah mertuaku itu, beserta semua penghuninya. Tapi itu hanya sebatas keanehan, bukan membahayakan. Jadi, apa yang harus aku takutkan? Anakku, mungkin ibu cuma sering kepikiran kamu terus. Makanya, ibu selalu bermimpi yang aneh-aneh tentang kamu. Sudah gak usah dipikirin. Sebaiknya kamu sekarang makan, lalu istirahat, kata bapak menimpali pembicaraan aku dengan ibu. Iya nak, sudah gak usah dipikirin. Sekarang ibu ambilkan kamu makanan dulu ya, kata ibu sambil pergi ke dapur. Semua orang di sana bisa menerima kamu apa adanya kan? Tanya bapak. Semuanya baik-baik saja kok pak. Mas Radit juga sangat baik. Cuma di sana Risma jarang ketemu sama mertua dan kakak ipar lainnya, kataku. Loh, memangnya mereka kemana? Tanya bapak. Mungkin mereka sibuk pak, dan mereka juga jarang sekali bicara, kataku. Iya, mungkin mereka sedang capek. Iya mungkin pak, kataku. Aku tidak tahu harus menjelaskan bagaimana tentang keanehan keluarga itu. Ibu membawakan aku makanan, lalu menyuapiku seperti anak kecil. Suami kamu gak marah kan kamu kesini? Tanya ibu. Enggak kok, Risma udah minta izin sama Mas Radit. Risma akan menginap hari ini, besok siang pulang, kataku. Alhamdulillah kalau begitu, kata ibu. Di rumah ibu kami semua bercanda, bersenda gurau, bercerita. Rasanya rindu sekali suasana seperti ini. Malam sudah tiba. Kulihat waktu menunjukkan pukul 8 malam. Aku langsung menghubungi Mas Radit, tapi tidak bisa. Sepertinya ponsel Mas Radit tidak aktif, atau mungkin tidak ada sinyal. Aku terus kepikiran sampai tidak bisa tidur. Aku yang sedang menatap kosong ke arah jendela kamar karena belum mengantuk, tiba-tiba saja kaget saat aku melihat ada sebuah cahaya berwarna merah masuk ke dalam kamarku dan berputar-putar di atas kepalaku. Aku yang ketakutan ingin menjerit untuk meminta tolong orang tuaku. Tapi belum sempat aku berteriak, tiba-tiba saja cahaya berwarna merah itu seperti masuk menembus tubuhku, membuatku merasakan sakit di bagian ulu hati. Aku memegang perutku. Tidak berselang lama rasa sakit itu hilang. Tapi tiba-tiba saja aku jadi kepikiran rumah mertuaku dan ingin segera pulang ke sana saat ini juga. Aku merasa ada sesuatu yang tertinggal di sana dan aku harus mengambilnya sekarang juga. Aku berusaha menenangkan diri untuk berpikiran positif. Besok waktunya aku pulang. Tidak mungkin aku ke sana di waktu malam hari seperti ini. Entah perasaan macam apa ini. Aku merasa seolah terikat dengan rumah itu dan tidak bisa pergi jauh atau terlalu lama. Kulihat jam menunjukkan pukul 9 malam. Aku langsung keluar dari kamar dan mengetuk pintu kamar ibu. Setelah beberapa kali aku mengetuk pintu kamar ibu, akhirnya ibu membukanya juga. Sepertinya ibu dan bapak sudah tidur. Risma, ada apa nak? Kenapa kamu belum tidur? Tanya ibu. Bu, Risma kayaknya akan pulang sekarang deh, kataku. Loh, kok pulang sekarang? Kan kamu baru nyampe tadi sore. Memangnya ada apa? Tanya ibu kaget. Enggak apa-apa sih bu, tapi Risma pengen pulang sekarang juga, kataku menjelaskan. Tapi kan ini sudah malam nak. Mau naik apa berangkat ke sana? Besok saja ya, kata ibu membujuk. Tidak bisa bu, Risma harus pergi sekarang juga, kataku. Ibu mengernyitkan alisnya. Dia seperti curiga telah terjadi sesuatu padaku.
Tunggu sebentar. Ibu mau bilang dulu sama bapak, kata ibu. Aku hanya menunggu di luar kamar ibu. Pak, bangun pak. Terdengar suara ibu membangunkan bapak. Ada apa bu? Tanya bapak setengah membuka mata. Itu pak, Risma. Katanya mau pulang ke rumah mertuanya sekarang juga, kata ibu. Apa? Malam-malam begini? Tanya bapak terperanjat kaget. Iya pak, makanya ibu khawatir. Tolong bujuk Risma supaya pulangnya besok pagi saja, kata ibu. Bapak langsung bangun dan menghampiriku bersama ibu. Nah, apa benar kamu ingin pulang malam ini juga? Tanya bapak. Iya pak, Risma harus pulang sekarang juga. Memangnya kenapa? Apa ada masalah di rumah mertuamu? Tanya bapak yang mulai curiga. Enggak ada apa-apa pak. Cuma waktu Risma di sini sudah habis dan harus segera pulang, jawabku. Maksud kamu apa? Apa suamimu menyuruh kamu buat pulang? Atau siapa yang menyuruhmu segera pulang? Tanya bapak penuh tanda tanya. Enggak pak, pokoknya Risma harus pulang sekarang juga, kataku memaksa. Sebenarnya antara sadar dan tidak, aku mengatakan hal itu karena aku merasa ada sesuatu yang menarikku agar segera pulang. Tapi rasanya mulutku susah untuk mengatakan apa yang terjadi padaku, yang sebenarnya pada kedua orang tuaku, karena aku juga tidak memahaminya. Kamu jawab yang jujur nak. Sebenarnya ada apa sampai kamu memaksa ingin pulang malam-malam begini? Apa ada masalah yang kamu tutup-tutupi? Tanya bapak semakin curiga. Aku bingung harus menjawab apa, karena aku juga sendiri bingung kenapa aku merasa harus pulang saat ini. Aku hanya terdiam mendengar pertanyaan bapak. Rasanya kepalaku mendadak sedikit pusing. Sementara itu, ibu terlihat sangat khawatir melihatku. Iya nak, ini kan sudah malam. Kalau memang tidak ada yang darurat, lebih baik besok saja kamu pulang. Kamu pasti capek karena baru nyampe tadi sore. Apalagi perjalanan ke sana kan memakan waktu yang cukup lama sampai berjam-jam, kata ibu cemas. Tapi bu, kalau Risma gak pulang sekarang nanti dia marah, jawabku. Dia? Dia siapa maksudmu nak? Tanya bapak. Bapak dan ibu menatapku tajam menunggu jawaban dariku. Dia adalah... Siapakah sosok dia? Cari tahu di bagian berikutnya ya teman-teman. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Tetap di Fakta Sejarah.